In this economy, beli shade yang mana? Katanya aku bakalan dikirimin. Ditunggu, kok nggak datang-datang. Akhirnya aku beli sendiri nih. Bagus. Wow. Bentar. Rasanya kok kayak lebih ringan dari yang lama. Apakah ini ada upgrade formula? Nih ya. Tuh. Beberapa waktu lalu aku sempet dapat undangan buat datang ke Master Shade XR by Makeover. Terus di acara tersebut aku dapat info dari Ordal dan sempet nyobain juga kalau Makeover itu bakalan ngeluarin shades baru untuk lip glaze-nya. Katanya launchingnya di tanggal kembar 77. Terus katanya aku bakalan dikirimin. Ditunggu, kok nggak datang-datang. Akhirnya aku beli sendiri nih semua shades-nya. Biar apa? Biar gercep nge-reviewin segera satset buat kalian, ya kan? Karena aku yakin sebagai your bude online dengan kulit medium sawo matang with neutral tone, pasti reviewku ini bakalan berguna banget buat ngebantu kalian buat segera mutusin in this economy beli shade yang mana. Atau harus skip dulu karena nggak ada yang sawo matang approve. Kita langsung bedah aja satu persatu shade barunya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pas. Untuk warna-warna barunya ini aku lampirin dulu ya dari makeovernya. Ini katanya Fresh Muted Edition dengan 6 new shades. Jadi semua warnanya ini muted semua. Buat apa sih warna muted ini? Lebih untuk memberikan pertama kesan natural. Jadi kayak satu warna untuk warna dasar dipakai sendirian oke, ataupun dijadiin warna dasar untuk base ombre juga oke. Terus yang kedua bikin penampilan jadi terlihat lebih soft dan lebih versatile, yang dimana masuk untuk semua makeup look, mau yang bold, mau yang natural. Terus yang ketiga untuk penyeimbang make up ya, bisa dibilang untuk warna muted ini. Terus yang keempat, warna mutednya ini akan mewakili setiap warnanya. Jadi bisa ngasih karakter yang kuat tapi versi lebih subtle. Gimana tuh? Ibaratnya tuh powerful tanpa harus teriak gitu loh. Jadi untuk memperkuat karakter seseorang tapi enggak terlalu nonjol warna bibirnya gitu. Jadi tetap kalem, diem, gigit gitu. Untuk packaging nggak ada beda dari sebelumnya, masih sama tuh. Ini nama brand, ini nama produknya, dan di bawahnya itu nama shadesnya seperti biasa. Dan sebelum dibuka ya jangan lupa harus dibalik terus di shake buat ngadon produknya dulu, terus abis itu dibuka nih. Dan aplikatornya pun masih sama, modelnya segitiga gitu, pipi dan mengecil di ujungnya. Untuk formula juga masih sama tuh ya, pigmentasinya cakep banget. Terus dia itu lip and matte hitungannya, tapi masih ada glossnya. Dan kalau untuk ketahanannya klaimnya semuanya masih sama. Ini aku udah swatches di tangan ke 6 shadesnya. Ada yang ganjil, ini yang ganjil, ini yang genap. Warnanya tuh mewakili tiap warna. Jadi kayak ada yang fuchsia, ungu, pink, coklat, peach ya. Dari semua ini kira-kira yang mana yang paling masuk di aku? Mari kita langsung cek aja di kulitku yang medium sawo matang with neutral tone dengan two tone lips yang garis bibirnya lumayan gelap, hampir ungu kali ya. Pertama dari shade D19, jangan lupa ya di shake dulu. Warnanya nih katanya muted pink, cuma aku nggak tahu ini warm tone atau cool tone. Terus ada oksidasi atau enggak. Warnanya kayak warna asli bibirku ya. Rasanya kok kayak lebih ringan dari yang lama. Apakah ini ada upgrade formula? Atau aku nge-shake-nya kurang lama? Jadi kayak pigmennya itu terlihat lebih sheer karena sekali apply garis bibirku masih lumayan kelihatan. Jadi kayak hanya samar gitu. Nah tuh, terus kedua kalinya baru ketutup. Jadi kayak butuh ditimpa biar garis bibir yang gelap tercover sempurna. Sebagai catatan, undertone-ku itu kan lebih ke neutral to warm. Ini pinknya terlalu ngepink gonjreng banget, jadi kayak lebih cocok untuk cool tone gitu. Dan ini juga nggak masuk ke personal colorku karena pinknya terlalu pink ungu gitu, bukan yang pink peach, paham kan? Muted pink ini walaupun sebenarnya ya kelihatan secara keseluruhan fine-fine aja gitu, tapi terlalu mengintimidasi warna kulitku, jadi bikin warna kulitku kelihatan lebih kucel daripada sebelumnya. Jadi D19 ini
belum cocok untukku, tapi mungkin cocok untuk kalian yang cool tone. Berikutnya ini shade D20 Dazed. Kita lihat ya warnanya gimana. Ini harusnya masuk di aku karena dia lebih muted peach gitu. Kok kayak sama kayak sebelumnya? Oh, I see. Nah, aku ngerasa shade D20 ini pigmentasinya lebih nendang ketimbang sebelumnya karena garis bibirku langsung ketutup. Ini jelas bikin kulitku makin kelihatan capek. Kayak ini lebih gonjreng lagi dari sebelumnya dan bikin kulitku nih area sininya makin gelap gitu. Kayak pokoknya nuansanya jadi gelap aja deh pakai shade D20 ini. Ini nggak masuk sih ke color seasonku yang dimana lebih ke bright spring. Ini cocok mungkin buat kalian yang kuning langsat ke warna kulit fair. Apalagi kalau misalnya kalian punya warna kulit cool tone, bakalan suka banget sama warna ini. Kayaknya teteh-teteh Bandung nih bakalan suka banget nih sama warna ini. Berikutnya shade 21 nih, D21 Extra. Harusnya ini masuk ya di aku karena dia lebih ke orange gitu. Yang dimana biasanya kalau orange itu jatuhnya di aku lebih peach. Tapi balik lagi kalau dia ada hint coklat, jatuhnya emang bisa bikin beberapa kulit kelihatan kucel. Ini warna yang tricky pastinya, tapi apakah masuk di kulitku? Apakah dia jatuhnya neon? Agak deg-degan nih kalau misalnya jadinya neon. Sorry to say, tapi D21 Extra Muted Orange ini beneran warna yang ekstra banget orange-nya karena jatuhnya agak sedikit neon di aku, kurang warm. Again, ini warna yang kalau misalnya aku pakai ini kurang muted gitu karena jatuhnya lebih mendominasi bibir ketimbang yang lainnya. Karena kalau orang ngobrol sama aku pasti langsung fokus ke bibir. Yang lainnya kalah, tidak versatile gitu loh. Jadi untuk Extra ini kurang oke sih di aku. Shade 22 Low Key. Bagus. Shade D22 Low-Key, bener-bener Low-Key. Kalau sebelumnya itu untuk makeover glaze yang lama aku suka banget shade D11 kalau nggak salah ya, Pompous 2.0. Aku paling suka warna itu. Dia tuh masuknya ke brownish pink gitu, tapi dia into brown. Jadi lebih ke coklat gitu. Kalau yang ini into pink. Tapi perpaduannya itu saking pasnya dia di bibirku tuh jadi kayak kelihatan ini peach, pink atau brown sih sebenarnya. Nah, kayak gitu tuh. Warnanya bener-bener teraduk sempurna. Jadi kalau misalnya dilihat sekilas nih untuk makeup lookku, dia udah bisa fokus ke area mataku tengah sini nih. Di area sini orang kalau ngomong tuh bisa fokus ke sini, nggak yang fokus ke bibir, nggak fokus ke mata karena balance semuanya. Shade 22 Low Key untuk warna muted brown ini approve. Shade D23 WYD WYD. What do you think? Enggak ya? Apa ya maksudnya WYD? Masuk nggak ya di aku? Warna apa ya ini? Warnanya lebih ke muted reddish brown. Sebenarnya warnanya masih oke di aku. Tapi nggak tahu kenapa aku ngeliat warna makeupku yang ada di mukaku ini jadi kayak high contrast semua gitu. Terutama area sini sih. Kayak lebih ke pop up gitu loh warnanya. Ini shade-nya sebenarnya masuk sih di aku. Tapi 50-50. Tidak berani aku pakai sendiri. Karena ini kayak cocok dipakai kalau lagi pengen kelihatan tegas, galak gitu. Tapi untuk dipakai sendiri vibes-nya terlalu strong gitu. Wow, ini lihat deh under eye-ku langsung terhighlight, gelap, kelihatan yang aku kayak kucel banget, makeupnya kayak nggak rata, belang gitu, belang belentong. Ini warnanya terlalu fuchsia di aku. Malah ketimbang muted berry red, ini kelihatannya kayak muted plum. Ya berry red kan plum ya, tapi ini kayak terlalu ungu sih di aku. Jadi it's a big no for me. Skip dulu deh shade ini. Dari total 6 shades yang paling aku suka, ya udahlah ya, ketebak shade D22 Low Key. Ini aku pakai dulu. Kita apply dulu di bibir karena warnanya se-low key itu. Sama tadi setelahnya shade D23 cakep juga. Kita coba ya pakai di bagian dalamnya. Tapi di bagian bawah doang. Jadi shade D22 sama D23 ini yang paling approve di kulit medium sampai matang with neutral toneku dengan season color bright spring yang lebih ke deep and bright as secondary-nya. Yang lainnya terlalu pink sih. Cocoknya untuk cool tone. Aku penasaran ya, ini dari 6 nih.
dari 6 shades yang baru mutednya ya. Aku ngerasa warnanya lebih ke pink mulu gitu. Karena aku berharapnya bakalan lebih banyak yang untuk sawo matangnya. Tapi ternyata ini kayaknya lebih cocok untuk yang warna kulitnya kuning langsat ke lebih cerah lagi gitu. Tapi balik lagi ya, kita kan nggak tahu ya untuk riset dan lain sebagainya warna yang paling laris itu yang warnanya gimana sih. Mungkin yang lebih ke pink banget gitu. Tapi kalau untuk kulit-kulit kayak aku yang sawo matang, paling pink yang bisa dipakai itu lebih ke warna peach sih gitu. Kalau ditanya lengket atau enggak nih ya, tuh udah nggak selengket yang batch pertamanya. Aku ngerasanya ini ada upgrade formula sih kayaknya makeover ya. Terus kalau misalnya untuk ketahanan kayaknya nggak perlu ditanya ya. Emang lip glassnya makeover itu juara umum untuk ketahanannya. Ini aku lampirin pas aku pernah pakai pertama kali di eventnya Makeover Master Shade. Itu dipakainya dari jam 11 siang sampai malam jam 8 itu tidak pakai reapply. Itu bener-bener senendang itu memang. Itu dia tadi review lengkap untuk 6 shades barunya Makeover Lip Glass dan lengkap dengan 2 shades favoritku. Gimana? Tertarik buat nyobain? Kalau iya kasih tahu aku kalian jadinya check out yang shade mana. Atau jangan-jangan kalian mau skip dulu. Kasih tahu aku alasannya kenapa kalau misalnya kalian mau beli, dan kasih tahu aku juga misalnya kalian mau skip beli dulu kali ini di kolom komen di bawah. Because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jaman squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye.